Ibu. Pagi, Ibu. Apa kabar? Baik. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Jadi untuk hari ini mengikuti doa adalah kami berdoa. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke. Masih semangat semuanya? Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau kita nyanyi dulu bersama-sama. Siapa tahu lagu Lihat Kebunku? Tahu kan? Oke, kalau Ibu bilang 1, 2, 3, kita nyanyi sama-sama ya? Oke, 1, 2, 3, ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang mekar dan ada yang merah. Setiap hari bersiap semua, awan melati semuanya indah. Oke. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai proses pelaksanaan dalam tarian Putri Tujuh. Sebelumnya Ibu mau tanya, siapa yang ingat materi minggu kemarin? Ibu, ya aku materi minggu kemarin tentang sejarah tari Putri Tujuh. Iya betul, tentang sejarah. Ya, jadi materi hari ini adalah lanjutan dari materi yang kemarin tentang sejarah tari Putri Tujuh, di mana hari ini Ibu akan mengajarkan tentang bagaimana proses pelaksanaan dalam tarian Putri Tujuh. Nah, jadi adapun tujuan pada pembelajaran hari ini adalah agar anak-anak semua bisa memahami konsep tarian tradisional dan anak-anak semua bisa mengidentifikasi perbedaan tarian tradisional asal daerah masing-masing. Jadi anak-anak, pada hari ini kita akan membahas mengenai proses pelaksanaan tari Putri Tujuh. Nah, jadi minggu kemarin kan Ibu sudah menjelaskan bahwa tarian Putri Tujuh adalah tarian yang diangkat dari legenda Kota Dumai. Nah, jadi dalam pelaksanaannya, tarian Putri Tujuh ini bukan hanya sekedar tarian yang menampilkan keindahannya, namun ada beberapa unsur pendukung sehingga tarian tersebut bisa dinikmati oleh penontonnya. Yang pertama adalah gerak tari. Nah, jadi tarian Putri Tujuh ini adalah tarian kombinasi antara gerakan senam dan tarian-tarian tradisi dari Kota Dumai, di mana gerakan yang ditampilkan itu adalah gerakan yang menggabungkan antara gerakan lenggang, japing, dan juga gerakan silat. Selanjutnya, nah, di dalam proses tarian tersebut ternyata tarian Putri Tujuh itu dibagi menjadi 4 bagian. Nah, bagian pertama adalah bagian introduksi, di mana pada saat bagian ini tarian ini dimulai dengan memperkenalkan peran-peran ataupun bagian-bagian dari penari tersebut. Nah, pada pertama ini yang muncul adalah seorang wanita yang berperan menjadi Ratu Cik Sima. Sebelumnya siapa yang ingat Ratu Cik Sima itu siapa? Lupa. Ya, jadi bukan diingatkan. Jadi Ratu Cik Sima itu adalah pemimpin dari kerajaan Sri Bunga Tanjung. Selanjutnya, bagian introduksi juga dikenalkan yaitu Pangeran Empang. Di mana Pangeran Empang itu adalah pangeran yang akan melamar putri bungsu dari Ratu Cik Sima tersebut. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu di mana pada saat bagian ini menceritakan saat Pangeran Empang ini melamar putri ketiga dari Cik Sima, yaitu bernama Cimayang. Di mana pada bagian ini yang dibawa itu propertinya berupa tepak sirih. Siapa yang tahu tepak sirih? Ibu, apa itu tepak sirih? Tepak sirih itu tempat untuk sirih itu kan, Bu? Iya, betul. Warna kuning. Iya, ada warna kuning. Yang lain tahu? Bersegi panjang. Iya, bersegi panjang pikat. Selanjutnya ada bagian ketiga. Nah, bagian ketiga ini namanya bagian klimaks, di mana pada saat bagian ketiga ini menceritakan saat Cik Sima dan Pangeran Empang itu sedang melakukan peperangan, di mana peperangan itu terjadi karena ditolaknya lamaran dari Pangeran Empang tersebut. Dan bagian yang
lengkung membentuk lingkaran, pola lengkung angka 8, dan pola lengkung huruf U. Nah, selanjutnya faktor pendukung yang ketiga adalah properti. Apa tadi properti yang di bawah? Tepak siri. Iya, betul, tepak siri. Siapa tahu isi dalam tepak siri? Ada Bu. Ada siri, terus kapur. Lalu pinang Bu. Ada pinang, betul, ada gambir juga. Nah, jadi tepak siri ini untuk melambangkan keagungan dan proses pernikahan dari suku Melayu. Selanjutnya yang kedua adalah properti yang paling penting dalam tarian ke-7 yaitu selendang. Betul. Nah, jadi dalam tarian ke-7 ini selendang yang digunakan ada 7 warna, di mana 7 warna itu untuk menyimbolkan dari 7 putri tersebut. Adapun warna-warna yang digunakan yaitu warna kesukaan dari putri-putri tersebut. Yang pertama ada warna merah, kedua ada warna kuning, ketiga ada warna merah jambu, keempat ada warna lembayu, kelima warna oranye, keenam warna biru, dan yang ketujuh warna putih. Selanjutnya adalah keris. Nah, jadi keris ini untuk mendukung bagian yang kedua tadi, di mana dilakukan peperangan, dan keris yang di bawah itu harus berukuran 15 cm dan diletakkan di pinggang sebelah kiri. Selanjutnya adalah kain putih. Nah, kain putih yang digunakan juga memiliki ukuran tertentu, di mana ukurannya ini dijelaskan 4 kali 6 meter, di mana berguna untuk menyimbolkan atau menghormati roh putri 7. Selanjutnya ada tepung tawar. Siapa yang pernah lihat tepung tawar? Apa aja bagian tepung tawar? Ada yang tahu? Nah, jadi tepung tawar itu ada 1 mangkuk beras kuning, 1 mangkuk isi betis, selanjutnya 1 mangkuk bedak dingin yang telah dicairkan, selanjutnya ada 1 mangkuk bunga rembai, dan satu lagi adalah 1 gelas air putih bersih. Nah, jadi selanjutnya adalah tentang tata busana dan tata rias dalam tarian 7, di mana dalam tata riasnya banyak sekali properti yang digunakan. Anak-anak bisa mengamati sebut. Nah, jadi pada bagian kepalanya itu penari ini dihiasi dengan sunting dan dibuat rambutnya itu bentuk sanggul, di mana sanggul itu banyak bentuknya, ada bentuk keong, ada bentuk ekor kera, ada bentuk lipat panjang, dan banyak lagi. Selanjutnya kostumnya ini juga memiliki banyak warna. Yang pertama ada warna emas, warna hitam, dan warna biru, di mana setiap warna itu memiliki makna. Nah, warna emas dan warna hitam itu melambangkan keagungan dan kegajahan. Selanjutnya pada warna biru melambangkan sungai Dumai yang menjadi tempat bertemunya Pangeran Empang dan Putri Sriwaya, Putri Ojo. Nah, yang terakhir adalah musik pengiring, di mana dahulu tarian ke-7 ini diiringi dengan alat musik asli, yang di mana alat musik itu seperti ada gambus, ada maras, ada flute, ada gong, dan banyak lagi. Namun sekarang musik yang digunakan itu sudah menggunakan alat perekam audio. Oke, jadi ada yang ingin ditanyakan dari materi yang sudah dibacakan? Sudah jelas? Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, yang dimana nanti setiap kelompok akan maju ke depan untuk menjelaskan apa yang sudah dikerjakan. Mengerti? Oke, Ibu bagi kelompoknya jadi kelompok
Renggang, dan tari Japit. Nah, di dalam tari tujuh itu menggunakan selendang, keris, sepak siri, dan kain putih. Selanjutnya, tarian ini diiringi oleh alat musik seperti gambus, gong, dan marwar.